Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 MTS? Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kalor. Kalor suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah jika keduanya bersentuhan. Berikut adalah persamaan untuk kalor, yaitu Q sama dengan M C delta T, di mana Q-nya adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas dalam satuan joule atau kalori, dan M-nya adalah massa benda dalam satuan kilogram atau gram, dan C-nya yaitu kalor jenis benda dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin atau Celcius, di mana delta T ini adalah T1 dikurang T0 atau T akhir dikurang T awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya yaitu C kecil sama dengan Q per M dikali delta T. Yang selanjutnya yaitu kapasitas kalor, dilambangkan dengan C besar. Ingat ya, harus tahu perbedaannya antara kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalau kalor jenis C-nya kecil, kalau kapasitas kalor C-nya besar. Ini dirumuskan C besar dengan Q per delta T atau M dikali C dikali delta T per delta T. Maka hasil akhirnya rumusnya itu C besar sama dengan M dikali C kecil, di mana C besarnya adalah kapasitas kalor dalam satuan joule per Celcius, dan M-nya adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan C-nya adalah C kecilnya kalor jenis benda yaitu joule per kilogram Celcius. Yang selanjutnya itu kalor laten. Kalor laten, kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud. Dirumuskan atau persamaannya itu L dan Q per M, atau Q sama dengan M dikali L, di mana Q-nya adalah kalor dalam satuan joule dan M-nya adalah massa zat dalam satuan kilogram. L-nya yaitu kalor laten dalam satuan joule per kilogram, atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Yang selanjutnya itu asas Black. Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah, atau dirumuskan dalam persamaan Q lepas sama dengan Q terima, dimana Q-nya itu yaitu M kali C dikali delta T lepas, dan untuk diterimanya yaitu M dikali C dikali delta T yang diterima. Nah, yang selanjutnya itu persamaan untuk asas Black. Q terima sama dengan Q lepas, atau Q terimanya yaitu M1 kali C1 dikali delta T, dan Q lepasnya itu M2 dikali C2 dikali delta T. Dan selanjutnya, dimana M1 nya adalah massa benda yang menerima kalor, M1 dan M2 nya, kemudian M2 nya adalah massa benda yang melepas kalor. T1 nya suhu rendah atau suhu mula-mula, T2 nya suhu tinggi atau suhu mula-mula pada akhir atau M2, kemudian TA nya adalah suhu akhir, suhu atau suhu campuran. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, berapa joule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 250 gram air dari 20 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius.
Penyelesaian pertama kita diketahui massa air atau M-nya 250 gram, kalor jenisnya C kecil yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhu atau delta T-nya yaitu 55 dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius. Jumlah kalor untuk memanaskan air yaitu menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M-nya 250, C-nya 4,2 dan delta T-nya adalah 35, maka dihasilkan 36,750 Joule atau 36.750 Joule. Oke, sampai di sini materi yang Ibu bahas. Jika ada pertanyaan silahkan WA. Ibu akhiri dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.